Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Bapa di dalam surga, atas kasih setiamu yang selalu membimbing kehidupan kami, sehingga kami beroleh kesehatan hingga hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kuasa-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami pahami dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini, hari Selasa 22 November 2022, yang tertulis dalam 1 Samuel 12 ayat 24. Demikian firman Tuhan yang tertulis di sana. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang senior, selayaknya memberikan keteladanan kepada juniornya. Sebagai orang yang tertua, biasanya juga akan memberikan nasihat, motivasi kepada adik-adiknya. Hal itu sering kita lakukan, mungkin kita sebagai seniornya atau mungkin juga kita sebagai junior yang menerima berbagai macam motivasi dari para senior kita. Dan tentunya juga orang yang lebih senior itu pasti punya lebih banyak pengalaman daripada junior. Demikian juga yang akan kita lihat di dalam nats ini, bahwa nats ini merupakan sebagian dari pidato Samuel kepada bangsa Israel. Isi pidatonya ini merupakan pernyataan Samuel mengenai kesetiaan kepada kebenaran selama dia memimpin bangsa Israel. Dalam ayat 3 dan ayat 4 itu merupakan integritas Samuel sebagai pemimpin. Dia memiliki integritas yang luar biasa. Dia tidak pernah melakukan pelayanannya, kepemimpinannya untuk memeras orang banyak, untuk mengambil yang bukan miliknya. Dan juga dia tidak pernah melakukan kepemimpinannya untuk merugikan orang lain. Itu makanya dia saksikan di dalam renungan ini bahwa dia adalah seorang hakim yang sangat baik dan sangat setia kepada Tuhan. Maka setelah dia memahami dan dia mengetahui, bahkan dia menyadari bahwa usianya sudah semakin tua dan sebagai hakim dia akan mengakhiri pelayanannya sebagai hakim, maka dia berikan kepada bangsa Israel apa yang telah dia lakukan selama dalam kepemimpinan. Itulah yang dia suarakan di dalam nats ini. Yang utama adalah takut dan setia serta beribadah kepada Tuhan. Dalam keseharian daripada Samuel, dia mengutamakan setia dan beribadah kepada Tuhan. Dia katakan di dalam ayat ini, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Perlu juga keseriusan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya kita bukan hanya sekedar beribadah, sekedar berdoa, atau hanya sekedar rutinitas. Tapi Samuel mengatakan di dalam nats ini, biarlah segala peribadahan kita dari hati kita yang paling dalam, dari segenap hati kita. Dan Samuel mengerahkan
Kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena begitu banyaknya berkat, begitu besarnya kasih dan anugerah yang telah Dia berikan kepada kita. Sehingga di dalam setiap aktivitas kita yang kita lakukan, boleh kita lakukan karena itu adalah oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan. Maka kita akan setia kepadanya. Oleh karena kesetiaan Samuel, sehingga di setiap pelayanannya sebagai hakim, walaupun banyak ancaman, banyak tantangan, tetapi dia mempertaruhkan kesetiaannya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan peringatan yang sangat tegas dari Samuel kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini tetap memelihara kesetiaannya kepada Tuhan. Dan melalui nats ini kita diingatkan agar kita menempatkan Allah itu sebagai yang prioritas. Harus tetap memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber kekuatan, sumber anugerah. Ketika kita mengalami banyak godaan, tantangan, bahkan ancaman, tapi kalau kita tetap memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan, maka Dia akan memampukan kita, Dia akan memberikan kepada kita solusi, bahkan kemenangan dan sukacita akan menjadi milik kita. Setia, taat, beribadahlah kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu yang selalu menyertai kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu yang mengatakan kepada kami, agar kami selalu takut, bahkan setia, serta selalu beribadah dari hati kami yang tulus kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang selalu setia menyertai dan memberkati kami. Dalam setiap aktivitas kami dalam hari ini, biarlah Tuhan Engkau menyertai kami. Engkau membimbing kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu untuk melakukan apa yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.